Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah sekaligus menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat, sekaligus ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan fikih masjid, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kiblat masjid. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mimbar, atau juga sebelumnya kita juga sudah membahas tentang tongkatnya imam, tongkatnya khatib. Jadi beberapa masjid menyediakan tongkat untuk khatib, karena memang begitu sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang menyebutkan kenapa pakai tongkat, karena Nabi Muhammad dulu mimbarnya tuh bukan mimbar kayak kita begini. Nah, ini mimbar ini kan mimbar model baru begitu ya. Mimbar model baru. Dulu mimbarnya Nabi itu cuman ambal, anak tangga. Ada 3 anak tangga mimbar Nabi Muhammad berdiri di anak tangga yang pertama, anak tangga yang ketiga yang paling atas. Maka itu Nabi Muhammad butuh tongkat untuk menopang badannya agar tidak jatuh. Sekaligus juga salah satu hikmah kenapa ada tongkat bagi khatib. Tongkat itu seperti penguat. Orang kalau sambil megang tuh ngomongnya mantep begitu. Kenapa ngomongnya mantep? Karena seluruh badannya fokus. Tapi kalau tangannya diluruskan begitu saja, itu tangannya jadinya nganggur. Tuh kalau tangannya nganggur, dia bisa ke perut, dia garuk-garuk, dia bisa ke belakang, jadi nggak fokus. Tapi kalau ada yang dipegang, ditancepin, mantap. Itu juga kenapa kita kalau sholat sunnahnya bersedekah. Begitu. Salah satu hikmahnya biar apa? Biar tangan tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena bersedekah itu bukan kewajiban. Orang boleh sholat tangannya dilurusin nggak apa-apa. Cuman kalau tangannya lurus, biasanya iseng. Apalagi model imamnya lama. Mending kalau lama suaranya bagus. Ini ada imam lama suaranya jelek, kagak enakan. Itu tangan kan jadi iseng. Dia ntar ngerogoh kantong, dicek HP-nya masih ada apa enggak. Lupa ternyata kantong kiri ada kunci, dicek lagi kan gitu. Itu iseng. Makanya kita disunahkan bersedekah. Biar apa? Biar tangan kagak nganggur gitu. Biar ada kerjaannya. Jadi seperti itu tentang tongkat. Nah, sekarang kita belajar tentang kiblat masjid.
Dulu ternyata Nabi Muhammad SAW awal kedatangan beliau ke Madinah, kiblat sholat itu ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu dari dulu Baitul Maqdis sudah pindah-pindah. Baitul Maqdis itu di Palestina, Masjid Al-Aqsa, itu namanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu seperti apa? Area. Kayak kita ke taman mini, di taman mini ada Masjid Atin, begitu. Jadi areanya itu namanya taman mini. Areanya namanya Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis ada Masjid Al-Aqsa. Dulu awal pertama ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, ke Baitul Maqdis, ada 3 pendapat ulama kenapa kemudian Nabi Muhammad kiblatnya ke Baitul Maqdis. Pertama itu ijtihadnya Nabi Muhammad sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, karena sholat sudah ada, syariat sholat sudah ada. Syariat sholat sudah ada sejak tahun ke-9 setelah kenabian. Itu yang disebut dengan istilah Amul Husni, tahun kesedihan. Tapi kalau sholatnya dari awal Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad sudah sholat. Nabi Muhammad sudah sholat, cuman belum diwajibin buat umatnya sampai turun surat apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqusna. Setelah turun ayat ini baru kemudian mulai wajib sholat. Sholat apa? Sholat malam. Jadi dulu Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi itu wajib sholatnya cuma 1 kali, yaitu sholat malam, sholat tahajud. Sholat malam itu wajib kira-kira ada berapa bulan? 9 sampai 10 bulan. 9 bulan kalau nggak salah. Lalu setelah 9 bulan turun perintah Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj itu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat, dan sholat juga jadi perintah untuk umatnya. Awal pertama kali sholat ketika di Makkah, kalau di Makkah dulu adanya kiblat Ka'bah. Ini awal mula ke kiblat ke Baitul Maqdis itu setelah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi di Mekah, setelah di Mekah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, setelah di Madinah Nabi Muhammad tuh kiblatnya dipindahin ke Baitul Maqdis. Siapa yang pindahin ke Baitul Maqdis? Pendapatnya ada 3. Pertama, ada yang mengatakan itu ijtihadnya Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad yang berijtihad, kemudian beliau mengatakan menetapkan kiblat kita di Baitul Maqdis. Ada pendapat kedua, Nabi Muhammad diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad memilih Baitul Maqdis. Salah satu tujuannya untuk memuaskan orang-orang Yahudi sekaligus menarik perhatian agar bisa mendakwahkan mereka. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah, bukan cuma di Madinah, orang Yahudi dari dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kalau kata kita sembahyangnya ke Baitul Maqdis. Nah, agar menarik perhatian mereka, Nabi Muhammad memilih untuk kiblat ke Baitul Maqdis. Ini pendapat kedua, nih pendapat yang yang diucapkan oleh banyak ulama, lalu diikuti oleh gurunya Upin Ipin. Kemarin nonton Upin Ipin, gurunya itu siapa? Syekh Umar Al-Makki. Ketika ngajarin kiblat, beliau menyebut pendapat ini. Tapi pendapat ini bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat itu adalah bahwa kiblat Nabi Muhammad dan umat Muslim ke Baitul Maqdis itu karena memang perintah dari Allah. Wahyunya memang begitu. Wa man ja'ala al-qiblata allati kunta 'alaiha, tidaklah kami menjadikan kiblat kamu yang dahulu yaitu Baitul Maqdis illa lina'lama man yattabi'ur rasul, kecuali agar kami tahu siapa yang mengikuti Rasul, mimman yanqalibu alaihi, dan siapa yang berbalik ke belakang. Jadi perintah ke Baitul Maqdis itu memang perintah Allah. Nabi Muhammad tidak berijtihad sendiri,
Nabi Muhammad gak dikasih pilihan, Nabi Muhammad gak juga pengen nyenengin orang Yahudi biar dia bisa masuk Islam. Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis setelah hijrah ke Madinah ya karena memang Allah yang perintahkan. Apa buktinya? Ini surat Al-Baqarah 143. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan kiblat kamu yang dahulu, kiblat Baitul Maqdis itu, illa, kecuali kita ingin mengetahui siapa yang masih ikut kepadamu, siapa yang berbalik badan daripadamu. Jadi memang perintah wahyu. Karena Nabi Muhammad wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari nafsunya sendiri, illa wahyun yuha, kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, arah kemana Nabi Muhammad sholat ketika masih di Mekah? Ketika masih di Mekah arahnya ke Ka'bah. Jadi awal pertama kali syariat sholat di Mekah, Nabi Muhammad ke Ka'bah. Pindah ke Madinah, pindah ke Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis ini cuma sekitar berapa bulan? Kira-kira berapa? 6 bulan baru pindah lagi ke Ka'bah. Awal pertama kali sholat di Mekah itu menghadap ke Ka'bah, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama beliau di Mekah sebagaimana kiblatnya Ibrahim dan juga Ismail. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Allah pindahkan arahnya ke Ka'bah. Jadi kiblat 17 bulan, 16 atau 17 bulan, lalu turun ayat Allah surat Al-Baqarah, gimana qala wa taqullu wajhika fis sama. Jadi Nabi Muhammad awal pertama kali datang ke Madinah diperintah oleh Allah untuk ke Baitul Maqdis. Cuma Nabi Muhammad juga beberapa riwayat menyebutkan rada kurang kalau bahasa kita itu kurang serap. Jadi setiap sholat Nabi Muhammad doa kepada Allah, mukanya diarahkan ke langit sambil berdoa, berharap kiblatnya dipindahin lagi. Begitu seterusnya. Dan itu terjadi sampai 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Lalu sampai 16 atau 17 bulan turun perintah Allah, turun ayat Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami telah melihat, kata Allah, kami telah melihat arah mukamu selama ini di langit, gitu. Berkali-kali kau mengarahkan mukamu ke langit. Kami tahu keinginanmu untuk arah kiblat. Falanwalliyannaka, lalu kami palingkan kiblat kamu ila falanwalliyannaka kiblatan tardhaha, kepada kiblat tardhaha yang kamu ridhoi. Jadi memang dari awal Nabi Muhammad pengennya tuh kiblatnya ke Ka'bah. Maka itu Allah balikan kiblatnya ke Ka'bah. Kiblatan tardhaha, kiblat yang engkau ridhoi, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kiblat yang Nabi Muhammad suka, kiblat yang Nabi Muhammad ridhoi. Jadi itu sejarahnya tentang tentang kiblat Baitul Maqdis. Makanya kalau kita lihat sejarahnya Masjid Nabawi, dulu Masjid Nabawi kan nggak punya atap. Jadi Masjid Nabawi itu cuma kotak doang begitu. Yang kira-kira berapa meter? 140 meter persegi. Itu muat bisa sampai 100-200 orang. Masjid Nabawi awal pertama kali bangun. Nah, awal pertama kali bangun karena arahnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kalau di Mekah tuh ke utara, gitu ya. Ke utara. Ketika arah masjid ke utara ke Baitul Maqdis itu para sahabat berinisiatif bikinin atap. Biar nggak kepanasan. Khusus tempat imam, khusus tempatnya Nabi, khusus tempatnya Nabi. Gitu. Bikinin atap. Sampai berapa itu bikinin atap? Ya sampai 17 bulan itu. Setelah 17 bulan Nabi Muhammad pindah kiblatnya ke ke Ka'bah.
Pindah ke Ka'bah itu kan berarti pindah ke selatan. Awalnya ke utara, pindah ke selatan. Akhirnya para sahabat bikin lagi atap tuh di arah selatan. Jadi Nabi Muhammad Masjid Nabawi dulu atapnya dua, satu di ujung belakang, satu di ujung depan. Ujung depan nih yang ke kiblat, ke Ka'bah begitu, itu ada atap di belakang bekas kiblat yang ke Baitul Maqdis. Nah, setelah pindah ke Ka'bah itu di belakang tuh kan masjid ada atapnya. Orang kan kalau melihat yang rada ademan dikit langsung rebahan, langsung tiduran. Nah, masjid Nabi juga gitu. Itu masjid bagian belakang yang bekas ke Baitul Maqdis ada atapnya, itu akhirnya ditempatin sama orang-orang yang nggak punya rumah di Madinah. Orang-orang yang tidak punya keluarga di Madinah tidurnya di situ. Itu yang disebut dengan istilah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu kalau kata kita itu muridnya Nabi Muhammad di sekolahan Masjid Nabawi. Mereka tidur di situ. Mereka ya nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, etikaf juga sekalian di situ. Kemudian juga belajar dari Nabi Muhammad di situ. Namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah tuh sof, ahli yang tidurnya di sof masjid, yaitu Ahlus Suffah. Yang kemudian Ahlus Suffah itu adalah akar kata dari ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu akar katanya dari orang-orang Ahlus Suffah itu. Karena beberapa sejarah menyebutkan bahwa ilmu tasawuf itu dimunculkan oleh orang-orang Ahlus Suffah. Orang-orang yang tidur di belakang masjid. Bukan tidur, tapi ya, tempat tinggalnya di situ. Tapi karena tempat tinggalnya di Masjid Nabawi, mereka tahu bagaimana kegiatan Nabi, bagaimana Nabi Muhammad sholat di Nabawi. Mereka tahu bagaimana para sahabat sholat di Masjid Nabawi. Mereka juga menyerap informasi sebanyak-banyaknya dari Nabi Muhammad SAW karena lokasi yang berdekatan. Itu yang disebut dengan istilah Ahlus Suffah. Jadi kalau pernah dengar istilah Ahlus Suffah, Ahlus Suffah itu orang yang tidur di belakang masjid yang ada atapnya bekas arah kiblat ke Baitul Maqdis. Nah, sekarang kiblatnya pindah ke Ka'bah dan itu jadi syarat sah sholat, bahwa orang syarat sah sholatnya itu harus menghadap ke kiblat. La khilafa bainal fuqaha, tidak ada perdebatan di antara ahli fikih fi anna man qadara, setiap orang yang mampu melihat Ka'bah, setiap orang yang mampu ala ru'yatil Ka'bah, melihat Ka'bah, yajib alaihi ayyatawajjaha ila ainil qiblah, ila ainil Ka'bah. Ia wajib menghadap ke Ka'bah secara hakiki dalam sholatnya. Secara hakiki itu maksudnya bukan arah Ka'bah tapi langsung ngadep ke Ka'bah. Orang kalau melihat Ka'bah itu kiblatnya ya Ka'bahnya benar. Tapi kalau nggak melihat Ka'bah itu kan kiblatnya arahnya kiblat, arahnya Ka'bah. Tapi kalau dia di tempat yang Ka'bahnya kelihatan gitu, di dalam Masjidil Haram, maka dia wajib menghadap ke Ka'bah. Wala yajuzu lahu istihad, dan dia nggak perlu istihad lagi. Dia nggak perlu istihad lagi karena depannya udah Ka'bah. Maka itu orang-orang di Masjidil Haram itu tidak boleh kemudian menghadap kecuali langsung ke Ka'bah begitu. Nah, bagi orang yang nggak melihat beda lagi. Kalau orang yang nggak melihat Ka'bah itu kewajibannya arahnya. Jadi ada satu hadis yang nanti disampaikan bahwa kiblat itu Ka'bah bagi orang yang melihat. Kiblat itu Masjidil Haram bagi orang yang di luar Makkah, di kota Mekah. Masjidil Haram, kota Mekah adalah kiblat bagi orang yang di luar kota Mekah. Jadi itu kewajiban, tidak boleh tidak menghadap ke kiblat. Kemudian bagaimana orang yang disebut mustaqbil, orang yang disebut menghadap kiblat itu apa? Pasal yang menjelaskan tentang kiblat dan hal-hal yang mengikutinya, menghadap kiblat atau Ka'bah dengan dadanya bukan dengan wajahnya. Jadi yang disebut menghadap kiblat itu dadanya, mukanya tidak cukup untuk dikatakan menghadap kiblat. Percuma kalau mukanya menghadap kiblat tapi dadanya beda lagi, itu namanya nengok bukan menghadap kiblat. Jadi harus sama dadanya. Maka itu dalam sholat
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tidak batal sholat kalau kita lagi sholat nengok gitu. Lagi sholat nengok kagak batal. Kenapa? Ya nggak menghadap, dia masih disebut menghadap kiblat karena yang menghadap kiblat itu dadanya. Kalau timbang nengok kiri nengok kanan itu nggak batalin sholat, kecuali kalau dia nengok sampai dadanya berpaling daripada kiblat. Dadanya berpaling dari kiblat itu yang batal. Tapi kalau sekedar nengok boleh, cuman dimakruhkan kan ya, cuman dimakruhkan. Arah mata kita di dalam sholat itu bagusnya ke tempat sujud. Itu sunnahnya begitu. Jadi arah mata kita sunnahnya ke tempat sujud. Kalau melihat ke depan boleh, melihat kiri boleh, melihat kanan boleh. Cuman dimakruhkan. Kalau melihat belakang juga sama, kalau bisa gitu. Kan kalau melihat belakang kudu balik badan. Nah, jadi menghadap ke kiblat itu dadanya. Kemudian ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Juraij. Beliau meriwayatkan dari Atha dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baitu kiblatun li ahli masjid. Ka'bah itu kiblat bagi orang yang berada di masjid. Wal masjidu kiblah, dan masjid adalah kiblat bagi penduduk li ahli haram, bagi penduduk kota Makkah. Wal haram, dan kota haram, kota Makkah, kiblatun li ahli ardi, kiblatnya orang bumi, kiblatnya penduduk bumi. Tapi yang disebut al-haram ini bukan Mekah ya, maksudnya Mekah itu terlalu luas. Tapi haram itu hanya sebahagian dari kota Mekah. Haram, batas haram paling dekat ke Masjidil Haram itu kan Masjid Sayyidah Aisyah ya. Teman-teman Bapak Ibu kalau pernah umroh itu pasti di hari keberapa umroh mikotnya ke Masjid Aisyah, Masjid Tan'im. Masjid Tan'im itu batas haram. Jadi kalau kota Mekah luas, nah Al-Haram itu bagian dari kota Mekah. Di dalamnya ada batasan-batasan haram, di mana orang kalau mau umroh keluar dulu dari kota haram, maksudnya keluar dari batas haram, ntar masuk lagi. Nah Al-Haram paling dekat itu adalah Tan'im ya, Tan'im, Masjid Tan'im. Hari kedua biasanya kalau umroh mikotnya di Ji'ronah kan gitu, yang jalan-jalannya ke Jabal Rahmah dulu kan gitu, jalan-jalan ke Jabal Rahmah, kemudian mampir di Ji'ronah mikot di situ, baru kemudian balik ke Ka'bah. Emang begitu aturannya. Orang umroh, orang haji harus masuk ke kota haram melalui mikot. Jadi nggak asal masuk aja begitu. Itu Al-Haram itu ya sebahagian daripada kota Mekah, enggak seluruh kota Mekah haram gitu. Itu yang disebut dengan istilah kota haram. Nah, kiblat ini adalah bagi orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat beda-beda. Kalau dia melihat Ka'bah di dalam masjid, maka kiblatnya adalah langsung ke Ka'bah. Tapi kalau dia nggak melihat, kalau kita di Masjidil Haram itu udah ada ini. Jadi keramik Masjidil Haram itu semuanya udah mengarah ke Ka'bah. Jadi kalau di dalam masjid nggak perlu bingung. Gitu. Nah bagi orang di luar haram, di luar masjid, maka Masjidil Haram itu jadi kiblat. Kalau orang di luar kota Mekah, maka kota Mekah atau Al-Haram itu adalah kiblat. Bagi kita di Indonesia tidak perlu harus mengarah langsung ke Ka'bahnya, tapi cukuplah kita mengarah kepada arah kota haramnya. Itu kan jadi perdebatan zaman dulu ya. Dari dulu sampai sekarang jadi perdebatan bahwa kiblat kita itu agak belok katanya. Itu pernah dicanangkan perubahan kiblat tahun 2000 berapa itu? 2000. Saya masih S2 waktu itu. Saya waktu itu masih S2. Kebetulan dosen S2 saya almarhum Prof. Ali Mustafa Yaqub. Prof. Ali Mustafa Yaqub almarhum, beliau termasuk petinggi MUI, tapi beliau tidak menyetujui perubahan kiblat itu gitu.
Karena beliau menganggap bahwa kita tuh bukan orang Mekah, kita bukan orang yang melihat Ka'bah langsung. Kalau orang yang melihat Ka'bah langsung emang ke Ka'bah, emang wajib. Tapi kita orang jauh dari Ka'bah, maka cukup arahnya saja, bukan benda Ka'bahnya, tapi arahnya. Jihad kalau dalam bahasa Arab, jihadnya saja. Ya jihadnya yang kota Arab, maka cukup menghadap ke kota Arab, tidak perlu langsung plek-plekan arah Ka'bahnya gitu. Karena kalau kita langsung harus plek-plekan ke arah Ka'bah dan ternyata kita keliru selama ini, konsekuensinya itu jenazah di kuburan itu dibelokin semua. Biar kuburan dibongkar semua, dibelokin gitu. Dibelokin semua, ya sholat kita jadi dikodor semua karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Maka Prof. Ali Musawayakum almarhum itu sampai bikin buku kan? Sampai bikin buku judulnya itu kiblat bagaimana judulnya saya lupa. Kiblat antara melihat dan yang tidak melihat. Jadi beliau punya banyak buku karena beliau nggak nulis, yang nulis muridnya. Jadi di pesantren Darus Sunnah beliau tinggal ngomong doang, nanti ditulisin sama muridnya. Nah yang tukang nulis itu teman saya di Magister S2. Jadi kita sering cerita tentang bagaimana Prof. Ali Musawayakum kegiatannya di rumah, di pesantren dan juga di ini. Jadi beliau termasuk ulama yang istilahnya ilmunya matang tapi juga enggak lenje. Tahu lenje? Tahu enggak lenje? Lenje kata orang Betawi lenje itu letoy, cemen. Dikasih jabatan dikit langsung ngomong itu. Beliau termasuk orang yang walaupun berada di MUI, kalau kata pemerintahan nggak benar, dia bilang nggak benar. Termasuk beliau menentang adanya waktu itu lagi rame-ramenya siapa tuh artis Amerika tuh yang mau ke Indonesia, saya lupa tuh, Lady Gaga. Lady Gaga kan ya. Orang-orang bilang Lady Gaga gak ada masalah, beliau menentang tuh Lady Gaga. Ya emang sih pas nonton konser gak apa-apa, cuman kan jadi keterusan. Orang menganggap biasa-biasa aja, padahal efeknya ya bukan saat itu, tapi kan belakangan. Kayak anak-anak kita sekarang nih kan gitu. Ya namanya anak kecil main HP biasa, akhirnya pada main TikTok, dibiar main TikTok di joget-joget setiap hari sekarang. Dulu kita punya artis namanya Marsanda. Marsanda dulu kita bilang orang gila gara-gara dia joget depan kamera, ya kan? Itu kan kasus pertama orang Indonesia joget-joget depan kamera, itu kan Marsanda. Kita bilang orang gila, bipolar, orang nggak punya otaknya nggak normal. Sekarang yang joget depan kamera itu semua anak-anak, semua perempuan itu, semua perempuan. Jadi nilainya udah berubah sekarang. Dulu yang kita orang gila, yang kita kata orang gila, sekarang malah orang normal jadi orang gila semua. Sekarang yang orang benar dikata orang gila kan gitu. Gitu. Orang yang melaporin ada penipuan, ada kecurangan waktu UN malah dilaporin. Katanya apa? Enggak solidaritas, kan gitu. Macam-macam. Itu kan jadi gila gitu. Nilainya udah berubah. Nilainya berubah. Maka bersandarlah kepada nilai yang tidak akan berubah, yaitu nilai syariat Islam. Kalau kita sandaran nilai kebaikan kepada zaman berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan musimnya, kan ya? Sesuai dengan musim. Orang kalau lagi musim TikTok dikata benar kan? Ntar musimnya beda lagi itu penilaiannya, kan ya? Maka tapi kalau nilai syariat Islam nggak bakal berubah, tidak akan berubah. Kalau saya gedek aja ngeliat orang joget di TikTok tuh, gedek aja, kagak ada temen-temen. Yang lucu ada bapak udah tua nemenin anaknya joget di TikTok, nemenin. Bukan orang mah diomelin gitu ya, dia malah nemenin. Nah itu kiblat.
Nah itu jadi syarat sah kita sholat. Nah ternyata ada dua jenis sholat yang kita boleh tidak menghadap ke kiblat. Jadi arah kiblat itu mutlak bagi seorang muslim, kalau sholat dia harus menghadap kiblat. Tapi ternyata ada sholat yang mana kita boleh tidak menghadap ke kiblat dan sholatnya sah, tak perlu diulang. Sholat apa itu? Pertama ada namanya sholat khauf. Sholat khauf ini sholat dalam peperangan. Sholat di dalam peperangan, karena sholat adalah satu-satunya syariat Islam yang tidak gugur dalam kondisi apapun kecuali dia mati. Orang hidup wajib sholat apapun kondisinya. Dia sakit tetap wajib sholat, miskin wajib sholat, kaya lebih kan. Kalau zakat kan miskin nggak wajib zakat, kalau kaya wajib zakat. Tapi kalau miskin enggak. Puasa, orang yang sakit nggak wajib puasa. Bahkan orang sehat kalau dia musafir dia boleh nggak puasa. Haji apalagi, orang yang kalau nggak mampu nggak wajib haji. Jadi orang haji itu kewajibannya itu sekarang al-azm. Jadi bagi orang yang belum mampu dia punya kewajiban azam. Azam itu ya punya tekad. Jangan dibiarin plong begitu aja. Takutnya nanti wafat dalam keadaan dia tidak punya azam haji, dikatakan sebagai orang yang mati jahiliyah, kan begitu? Orang yang mati dalam keadaan mampu atau tidak punya azam untuk berhaji, takutnya dikhawatirkan disebut mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi sekarang yang penting punya azam, tekad, niat yang kuat, pokoknya mau berangkat haji. Pokoknya mau berangkat. Itu boleh gugur kalau dia nggak mampu. Tapi kalau sholat nggak ada kategori itu. Orang sehat sholat, orang sakit wajib sholat, di perjalanan wajib sholat, di rumah wajib sholat. Dia miskin tetap wajib sholat, dia kaya tetap wajib sholat. Mukanya apa ganteng apa jelek tetap wajib sholat. Nggak ada perbedaan itu. Begitu juga dalam peperangan. Dalam peperangan tetap wajib sholat. Cuman kalau dari perang, sholatnya boleh tidak menghadap ke kiblat. Dari mana bukti dan dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum, kalau kalian dalam keadaan takut, ada bahaya peperangan, farijalan aw rukbana, sholatlah sambil berjalan kaki atau jadi sambil jalan juga nggak apa-apa. Sambil jalan atau berkendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila telah aman keadaan, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkanmu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau dalam peperangan sholatnya boleh berjalan, dan karena berjalan nggak ngadep kiblat, atau rukbanan atau di atas kendaraan. Tentu di atas kendaraan tidak menghadap kiblat. Tapi bolehnya sholat tidak menghadap kiblat dalam sholat peperangan, dalam sholat khauf itu punya syarat. Ada syaratnya. Pertama, perangnya sedang berkecamuk. Jadi memang perangnya tuh ya talah, sedang apa? Serang-serangan kan gitu. Model perang kalau kita lihat di film-film apa namanya, film-film sejarah begitu ya. Pasukan panah maju, pasukan maju. Nah, seberang sedang berkecamuk, kemudian pasukan panah udah nggak mana lagi yang berkuda-kuda, akhirnya main adu-aduan pasukan. Nah, itu berkecamuk. Nggak mungkin kita ninggalin malah. Padahal waktu misalnya waktu zuhur udah mau habis, kita belum sholat, lagi peperangan, maka niatin dalam hati. Dia niat sholat zuhur, Allahu Akbar sambil keadaan berjaga-jaga, atau mungkin dia sudah melawan musuhnya, berjalan atau di atas kendaraan, di atas untanya. Itu yang pertama, perangnya sedang. Artinya kalau perang tidak berkecamuk, maka ada kiblat tetap wajib. Ini kan udah datang nih ke tempat perang, bikin tenda masing-masing, musuhnya juga udah datang, cuman perangnya belum mulai. Perangnya nanti kan itu. Karena belum ada peperangan begitu, maka wajib ngadep kiblat. Jadi wajib ngadep kiblat itu mutlak. Cuman kondisi peperangan itu yang membuat dia tidak berlaku. Makanya disyaratkan kalau perang sedang berkecamuk, perangnya sedang gitu. Sekarang
nggak ada, yang belum ada nih kita paham. Karena kita sedang damai-damai saja. Mudah-mudahan damai terus, nggak ada peperangan. Karena peperangan apapun alasannya tetap merugikan. Perang apapun alasannya tetap merugikan. Tapi kata siapa tuh? Siapa yang ingin kedamaian maka dia harus siap berperang. Kata saya lupa. Saya yang di buku mana itu dia bilang. Nah, kedua, orang boleh tidak menghadap kiblat, perangnya belum mulai, akan tetapi ketakutan sudah merasuki atau khawatir serangan musuh yang tiba-tiba. Perangnya belum mulai, cuma kita tahu nih watak musuh kita nih wataknya pengkhianat. Kita bilang sih belum mulai, cuma tahu dia menyelinap. Seorang, dua orang, tiga orang menyelinap ke tenda kita, akhirnya dia bikin perang. Nah, maka untuk berjaga-jaga silahkan ada sholat mungkin menghadap ke musuh, sekaligus sholat sekaligus memantau, atau bisa jadi dibagi kondisinya, pasukannya dibagi. Itu sholat khauf. Perangnya belum mulai, akan tetapi ketakutan sudah merasuki. Kita khawatir. Ya emang sih perang belum mulai. Cuma nih musuh kita nih kan musuh licik nih. Orangnya susah dipercaya, orang munafik. Ntar kita belum mulai, tahu-tahu pasukannya udah ada di belakang kita. Maka kita bikin pasukan, bikin border, bikin batasan. Nah, pasukan yang bikin batasan, sholatlah sebagaimana dia menghadap sekaligus berjaga-jaga. Nah, pasukan yang tidak berjaga-jaga, yang dalam keadaan tidak bertugas, ya tetap wajib menghadap kiblat gitu. Jadi menghadap kiblat itu mutlak kecuali dalam keadaan tertentu. Artinya selama bisa menghadap kiblat ya harus. Tapi kalau memang keadaan seperti itu, tadi perang berkecamuk atau khawatir diserang musuh, padahal belum berkecamuk, maka orang-orang yang ditugas berjaga itu jadi borsus itu. Nah, itu dia menghadap ila jihadin syah, kepada arah yang mana dia suka untuk berjaga dari musuhnya. Nah, tapi dalam kitab Kifayatul Ahyan ada penjelasan begini. Wa fi syiddatil khawfi yashmal kullu ma laysa bi ma'siyatin. Dalam ketakutan yang sangat itu artinya mencakup seluruh jenis peperangan selama bukan perang yang hukumnya maksiat. Perang maksiat yang peperangan dia didasari atas ke nafsu dunianya, bukan ingin dakwah, bukan ingin menegakkan kalimat Allah, tapi memang dia pulang mau merampas hartanya negara tertentu misalnya gitu. Maka boleh tidak menghadap kiblat dalam sholat ketika perang melawan orang kafir. Jadi perang melawan orang kafir. Di sini Allahu Akbar, di sana bukan Allahu Akbar. Kalau sekarang kan di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar juga. Jadi susah. Bedainnya mana yang beneran Islam. Di sini yang perang namanya Muhammad, di sana yang perang namanya Utsman, sama-sama anak Muslim. Jadi repot ya kita sekarang. Berarti itu bukan peperangan yang dimaksud dalam kategori jihad. Jadi yang namanya jihad melawan orang kafir. Atau juga perang melawan orang-orang taat. Perangnya orang-orang taat melawan pemberontak. Dalam bahasa fikih namanya al-bughat. Al-bughat itu pemberontak, orang yang ingin melakukan pemberontakan terhadap khalifah, terhadap pimpinan yang taat. Dalam fikih juga zaman. Dalam fikih orang-orang yang ingin memberontak pemerintahan yang sah, dan pemerintahan kita ini pemerintahan yang sah gitu. Itu termasuk bughat, dan bughat itu hukumannya besar. Tapi kalau timbang demo, timbang kritik mah bukan bughat namanya. Yang dimaksud keluar dari pemerintah itu memang keluar mau kudeta gitu. Dia galang kekuatan, baik kekuatan persenjataan atau kekuatan fisik, kemudian dia hadapi ke pemerintah sebagai pemberontak. Tapi kalau tiba ngumpulin orang demo, mengeluarkan aspirasi, apa dikatakan keluar dari pemerintah? Enggak keluar. Orang pemerintah sendiri yang melegalkan. Pemerintah kita melegalkan adanya orang unjuk rasa. Pemerintah kita melegalkan adanya orang demonstrasi. Jadi kalau melihat ada orang demo, orang unjuk rasa, jangan dikatakan dia keluar dari pemerintah, bukan gitu.
keluar dari pemerintah kalau emang pemerintahnya tidak melegalkan demonstrasi kayak di Arab Saudi, itu baru namanya bubar. Nih kita ngumpulin orang nih, ayo mahasiswa Indonesia kita kumpulin, kita demo ke Raja Salman, itu bubar itu namanya. Gitu. Saudi tidak melegalkan adanya demonstrasi, Indonesia melegalkan itu kebebasan berpendapat. Jadi kalau kebebasan berpendapat dikatakan bubar, yang bubar itu bukan rakyatnya, pemerintahnya itu yang bubar. Keluar dia jalur pemerintahnya, pemerintahnya sendiri yang tidak taat terhadap aturan yang dibuat sendiri. Kita kan boleh ngomong, kita kan boleh kritik, kita boleh unjuk rasa. Kalau timbang begitu bukan disebut bubar. Jadi bubar itu orang yang galang kekuatan. Dia galang kekuatan fisik, dia serang pemerintahan yang sah, dia jatuhkan. Nah, itu namanya bubar. Atau dia istimrar, musirun ala muhawal. Terus-terusan dia bikin kekuatannya nggak cuma sekali serangan, tapi berhari-hari dia melancarkan serangan kecil sampai akhirnya dia bisa menggerogoti pemerintahan. Ya itu namanya bubar. Tapi kalau timbang unjuk rasa, demo, kan gitu. Kita kan boleh nih, ya bikin bikin spanduk sosial itu kan boleh, nggak usah izin, tanpa bayar. Aturannya begitu. Spanduk sosial, kita orang masjid bikin spanduk pengumuman panitia menerima kurban, menerima zakat, itu mah boleh, nggak perlu izin, kan gitu. Isra Mi'raj kita pajang untuk potong, boleh gitu. Yang kudu izin itu kan yang komersil, yang kudu masuk pajak daerah. Juga perang melawan begal, Qutta Utorik itu begal. Jadi Qutta Utorik itu gambarannya kalau di sini ya kayak begal, cuman di sana kan lebih parah. Qutta Utorik itu dia ngumpet di gundukan pasir. Jadi di padang pasir dia ngumpet di gundukan pasir berkelompok. Nanti ketika ada musafir lewat langsung disergap. Apa yang diambil semuanya diambil. Hartanya diambil, pakaian, sampai dirinya juga diambil. Itu dirinya orang musafir itu diambil sama Qutta itu jadi apa? Jadi budak. Jadi salah satu jalur perbudakan yang ada zaman dulu itu pertama jalur riba. Tahu riba? Riba, jadi orang minjemin pakai bunga. Entar lama-lama nggak bayar, cuman besok nambah ya sekian persen. Datang lagi belum punya duit, besok nambah ya sekian, nggak apa-apa, nggak usah bayar. Sampai akhirnya dia nggak punya duit sama sekali, udah lu jadi budak. Itu salah satu jalur masuknya budak. Pertama riba, kedua itu Qutta Utorik itu pembegalan. Jadi orang di tengah jalan, makanya dalam syariat Islam nggak boleh itu orang jalan perempuan jalan dirian, karena rentan sekali jadi budak. Kecuali laki-laki yang bisa melawan. Itu itu jalur perbudakan. Pertama riba, kedua begal, ketiga ini penyelewengan, ya perang yang kemudian tawanannya di penjara. Nah, di penjara itu jadi budak. Yang keempat juga ada, yang keempat itu penyelewengan budak itu sendiri. Jadi budak nih perempuan, dia punya tuan laki-laki. Kalau dia digauli sama tuannya, itu anaknya jadi merdeka. Budak perempuan digauli sama tuannya, benar, tuan yang itu jadi merdeka. Tapi kalau si budak ini nyeleweng, dia nggak suka sama tuannya, dia suka tuan tetangganya. Akhirnya dia mindik-mindik, selingkuh sama tuan tetangganya, tuh anaknya jadi budak lagi. Tapi kalau dia digauli oleh tuannya, anaknya jadi merdeka. Jadi budak itu bukan warisan Islam, memang dari dulu budak udah banyak. Zaman Kaisar Romawi, zaman Kaisar Yunani itu kan raja pada punya budak-budak itu. Yang bahasa kitanya selir dulu. Dulu kita nyebutnya dimanisin namanya selir. Selir itu kan budak perempuan. Nah, yang kalau kita lihat raja di samping kiri kanannya ada yang ngipasin, nah itu selir, itu budak. Itu bukan adanya, bukan pokoknya itu budak perempuannya. Di singgah sana dia punya budak, di kamar mandi dia ada budaknya, di kamar tidur ada budaknya. Oh jangan dulu budak, ya Islam datang.
meminimalisir adanya budak, kan gitu. Salah satunya riba kita hapus. Kemudian itu tuan kalau punya budak, dia demen sama budaknya digauli anaknya jadi merdeka, kan begitu. Kemudian apalagi hukuman Islam itu salah satunya dendanya membebaskan budak. Jadi ini sholat dalam peperangan. Kemudian yang kedua, sholat yang boleh tidak menghadap kiblat, sholat sunnah di kendaraan. Sholat sunnah di kendaraan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika sholat di atas kendaraannya, sholat menghadap kemanapun kendaraannya mengarah. Akan tetapi jika ingin sholat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. Jadi kalau sholat fardu tidak boleh sama sekali di kendaraan, nggak boleh. Kalau tetap melakukan sholat fardu di kendaraan, berarti sholat fardunya enggak gugur kewajiban. Artinya nanti kalau dia nyampe di lokasi yang bisa dia berdiri ngadap kiblat, dia harus ulang sholatnya. Ini yang boleh nggak ngadap kiblat itu sholat sunnah di kendaraan. Sholat sunnah di kendaraan. Apa syaratnya? Pertama hanya sholat sunnah. Itu pun kata ulama diutamakan yang punya rutinitas ibadah sunnah. Apa maksudnya diutamakan? Orang yang kalau lagi nggak perjalanan di rumah emang dia sering sholat sunnah. Model sholat tahajud, model sholat duha, model sholat witir. Dia safar. Ketika safar kan dia punya rutinitas sholat sunnah. Dia malam mau sholat tahajud, tapi masih di pesawat. Silahkan sholat di pesawat, sholat sunnah, nggak ngadep kiblat nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Namanya juga sholat sunnah. Gitu. Sholat witir itu diutamakan. Artinya kalau orang biasa-biasa aja boleh sholat sunnah nggak ngadep kiblat di kendaraan, orang yang punya rutinitas ibadah lebih boleh lagi. Gitu. Orang mau sholatnya sunnah di kendaraan, dia nggak punya riwayat, nggak punya rutinitas sebelum, nggak apa-apa, silahkan. Lebih-lebih lagi orang yang punya kebiasaan. Yang kedua, jika kendaraannya memungkinkannya untuk menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat seperti kendaraan yang ada tenda. Dulu orang naik kuda di belakang pakai tenda, bukan tenda, apa sih? Tandu bertenda. Ya kan, jadi kudanya tuh mendorong itu, kudanya naik. Nah, itu kan tempat yang mungkin yang ada kiblat, karena dia di dalam ruang, di dalam tenda tersebut dia bisa arah kiblat. Kalau bisa begitu dia harus ada kiblat. Memungkinkannya untuk ada kiblat. Seperti kita di truk, kita naik mobil truk. Kalau truknya luas, maksudnya kitanya orangnya dikit, kita bisa ada kiblat. Kalau di bis kan susah. Di pesawat, kalau mungkin di pesawat mungkin. Nah, di kereta juga mungkin untuk ada kiblat. Saya dulu waktu pernah naik kereta kemana nih? Ke Surabaya, Pasar Turi. Subuh itu saya ada di Cirebon. Subuh ada di mana waktu itu? Di Cirebon kalau nggak salah. Nah, sholat subuh kita ngadep kiblat. Jadi kita nyari space yang cukup untuk bisa berdiri ngadep kiblat, itu ada space di depan restoran. Jadi kalau kereta eksekutif biasanya restoran itu agak luas. Jadi antara gerbong itu ada restoran. Nah, sebelum masuk pintu restoran kita bisa ngadep kiblat. Jadi sebisa mungkin jangan ditinggal ngadep kiblat. Tapi kalau emang lagi di kendaraan ya nggak bisa. Tapi sebisa mungkin jangan. Kalau dia atau kendaraan sendiri, mobilnya punya sendiri, bisa berhenti dulu ya berhenti dulu ngadep kiblat. Begitu juga sama kata ulama. Kalau kalau kendaraannya bisa diberhenti dulu, kudanya bisa ngaso dulu, kita sholat dulu ya sholat. Tapi kalau emang datang waktu sholat sunnah itu, kita lagi di kendaraan mau sholat sunnah ya sholat sunnah tanpa menghadap kiblat, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat diharuskan di awal takbiratul ihram. Jadi tidak menghadap kiblatnya tidak mutlak. Jadi ada ketentuan harus menghadap kiblat di awal takbiratul ihram. Jadi Rasulullah SAW jika sholat sunnah di kendaraannya, beliau menghadap kiblat lalu takbir. Setelah itu
sholat kemanapun kendaraannya menghadap. Jadi betul boleh nggak ngadep kiblat, tapi awal kali takbir pas Allahu Akbar takbiratul ihram dia harus menghadap kiblat. Setelah itu terserah kendaraannya mau kemana, itu nggak ada masalah. Cuma yang penting awal takbiratul ihram dia harus menghadap kiblat. Ini tiganya syaratnya, hanya sholat sunnah. Karena sholat wajib Nabi Muhammad gak pernah ngerjain di atas kendaraan. Nabi Muhammad kalau sholat wajib dia turun dari untanya, dia berdiri, dia ngadep kiblat. Supaya apa? Supaya rukuk dan sujudnya sempurna. Maka itu dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, kalau orang sholat wajib enggak ngadep kiblat, atau mungkin ngadep kiblat tapi sudah sempurna, maka harus dihormati sampai waktu dan secara sempurna diulang itu. Oke, yang saya sampaikan insyaallah kita pembahasan ini. Kalau enggak ini ya, apa yang boleh dan tidak. Ini yang akan tutup dan bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Masjid mobil di sini juga saya kenal kapannya. Masjid mobil untuk memfasilitasi disebut masjid. Kita datang situ ke itu kan masjid mobil hanya untuk event tertentu karena dia sholat. Berapa orang berinisiatif bikin mobil masjidnya jalan itu kayak ini, tapi isinya ada meja untuk memudahkan. Tidak disebut sebagai masjid yang mana kita itikaf di dalam. Ada mobil masjid kalian jalan-jalan yang bukan masjid. Pasti di tanahnya itu izinkan untuk bukan tapi sepanjang waktu mensyaratkan ada. Terus juga kalau ada masjid bingung fasilitasi dia jadi mengarahkan ke kiblat. Insyaallah kita lagi. Nah, suruh balik. Perhatikan status jarak Mekah 9 jam. 9 jam itu kalau pulang tuh jadi 11 karena Indonesia jam 7 pagi itu normalnya 7 sampai 9 jam. Tapi nyampe sore karena lebih jadi jam 8 ya, jam 8 malam. Jadi dari jam 8 malam asar, maghrib, 4 sholat. Kalau kita sholat zuhur asar dan sholat ke kiblat di masjid ya, berdiri maka itu mesti nggak bisa ya sholatnya jadi lihurmati waktu. Nanti kita sholat lagi karena sholat pesawat tidak minimal sah. Minimal sah ada ruku sujud secara. Maka nanti maghrib nyampe bandara di bandara itu kita boleh. Jadi ketika kita sholat lagi, sholat belum kita sholat itu, kodo yang di pesawat kita masih musafir. Tunggu sampai rumah. Kalau tunggu status kita udah karena belum nggak dapat keringat. Kebiasaannya ini beberapa karena jangan kan orang apa sebutnya sih orang kampung gitu ya, nggak ngerti. Jadi dia lebih peduli koper dia daripada sholat. Iya, jadi khawatir dia nungguin di bagasi, menungguin itu. Padahal tuh lama minta ampun. Itu bisa makan 1 jam sampai 1,5 jam. Coba itu yang mudaan dikit tuh mutawifnya bilang, Pak, Ibu tenang aja, udah ada yang ngurusin, nggak bakal hilang, nggak bakal keselip. Sekarang kita sholat dulu, kan enak begitu. Tapi mutawifnya juga sama gitu, dia repot ngurusin oleh-oleh juga. Itu pengalaman saya begitu gitu. Kenapa kita gagal sholat dulu? Padahal ini nunggu lama berjam-jam itu. Jadi kalau kita safar manfaatkan itu. Artinya kalau saya waktu itu pernah berangkat dari Cengkareng itu jam 2 siang. Dari rumah saya udah musafir, maka jam 2 siang itu saya sholat zuhur, sholat asar, jamak kosong, karena saya udah musafir. Jam 2 siang, jadi sebelum jam 2 siang saya udah sholat zuhur, sholat asar. Nah, itu kan perjalanan 9 jam. Nyampe nya berapa? Jam 11 malam. Yang di Indonesia mestinya udah jam 3 malam gitu. Saya nyampe jam 11 malam masih waktu Isya. Artinya saya bisa jamak maghrib Isya. Jadi nggak ada sholat yang ketinggalan gitu. Kalau waktunya itu enak waktunya enak. Cuman yang repot tuh pas pulang. Karena kita nambah 4 jam lagi. Sedangkan 4 jam tuh bisa dapat 2 sholat waktu kan 2 sholat. Jadi PR kita jadi banyak.
maka PR jadi banyak. Manfaatkan jamak qasar selagi masih musafir. Lagi musafir itu masih di bandara, masih musafir. Maka manfaatkan untuk mengerjakan hafalan yang tertinggal. Oke? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.